Tidak ada anak-anak di dunia ini yang benar-benar sama. Sekalipun kembar identik, tetapi satu sama lain memiliki perbedaan. Begitupun dengan murid-murid kita di sekolah, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hidayat Idaman Putra, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Krui, Kabupaten Semarang, Provinsi Lampung. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid, sehingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat anak-anak merasa nyaman di kelas. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita di sekolah, agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya memberikan asesmen diagnostik gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil tes diagnostik terdapat 10 anak dengan gaya belajar auditori, 10 anak dengan gaya belajar visual, dan 12 anak dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 akuntansi dengan mata pelajaran akuntansi dasar pada subbahasa persamaan dasar akuntansi. Berikut Bapak Ibu, saya tampilkan rangkaian pembelajaran yang telah saya lakukan. Sebelum melakukan pembelajaran, saya membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi, bertanya secara lisan tentang gaya belajar siswa, dan melakukan tes kuesioner diagnostik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Oke, jadi pelajaran kita hari ini tentang akuntansi dasar ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Tolong ketua kelas dipimpin. Baik teman-teman, sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Oke anak-anak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak absen dulu. Ini sepertinya tidak hadir satu. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Kemana Ratna? Sakit. Mudah-mudahan anak-anak cepat sembuh ya. Baiklah anak-anak semuanya, masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Coba uji. Apa pelajaran minggu lalu, Ji? Tentang yang keras dikit. Jurnal umum. Oke, siapa di antara kalian yang masih ingat tentang jurnal umum? Coba Desi. Apa sih jurnal umum, masih ingat? Jurnal umum adalah satu kolom yang digunakan untuk mencatat semua kolom secara berurutan. Semua kolom dan transaksi secara berurutan ya. Oke, Desi masih ingat. Mungkin yang lain semua masih ingat ya. Pelajaran yang telah kalian lalui di sekolah ini harus kalian buka kembali di rumah. Paham? Oke, baik anak-anak semuanya. Sudah siap semua belajar? Siap. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai ya. Seperti biasa kita sepakati keyakinan kelas. Ya. Yang pertama, berdoa di awal pembelajaran tadi sudah kita laksanakan. Kedua, menjaga kebersihan kelas, jangan sampai banyak sampah. Ya. 3, senyum, sapa, salam, sopan dan santun selalu kita terapkan di kelas ini. Ya. 4, saling menghargai sesama, apalagi nanti saat diskusi. Ya. 5, izin ke toilet maksimal 10 menit, tidak boleh lebih. 6, aktif kerja kelompok. 7, aktif mengumpulkan tugas. 8, bekerja sama dan gotong royong. Terakhir, berdoa saat selesai materi ini nanti. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke, lemas betul ya. Sepakat? Sepakat. Ada yang perlu ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, jadi baiklah anak semuanya ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi tolong dibaca yang pertama. 1. Menganalisis pengertian persamaan dasar akuntansi. 2. Menguraikan unsur persamaan dasar akuntansi. Baiklah anak-anak semuanya, ini adalah sebuah gambaran ya tentang persamaan dasar akuntansi.
Coba puji yang pertama, gambarkan. Sudah di dalam hati saja ya. Yang kedua deh sih, coba sih dalam hati saja. Yang ketiga, nih yang ketua kelas. Oke. Setelah kalian baca, kalian pahami ya. Coba Desi, menurutmu apa yang terjadi di poin yang pertama ini? Pengaruhnya. Aktiva bertambah. Oke, aktiva mau bertambah. Terus Uang berkurang. uang berkurang. Kenapa uang berkurang? Karena Karena membeli sesuatu, peralatan atau buku. Coba puji yang kedua. uang berkurang, piutang bertambah. Uangnya puji berkurang, piutang bertambah. Hampir mirip ya, betul. Jadi setelah kita analisa tadi tiga analisa ini dapat kita simpulkan hampir mendekati ya jawaban dua kawanmu ini bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah ya suatu keadaan dalam sebuah perusahaan ya, ini bisa juga di dalam sebuah rumah atau yang terjadi pada diri kita masing-masing yang dipengaruhi oleh adanya sebuah transaksi ya, dipengaruhi oleh adanya sebuah transaksi seperti tadi dengan adanya membeli buku Desi, pengaruhnya adalah kas kita berkurang berupa uang dan peralatan kita bertambah berupa buku. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Yang pojok sini bisa dipahami? Oke, jadi anak-anak semuanya ya. Ini Bapak sudah kelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar masing-masing ya. Ada kendala? Ketemu nih ya? Oke, ketemu ini. Halaman berapa? Halaman berapa bersama dasar akuntansi? Halaman 3 dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiotorik memaparkan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Persamaan akuntansi adalah suatu keadaan dalam sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya sebuah transaksi. Unsur-unsur persamaan akuntansi adalah 1. Harta, 2. Utang, 3. Dan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keseluruhan ingin memaparkan video persamaan dasar akuntansi adalah suatu keadaan dalam sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya sebuah transaksi. Kita saksikan yang ketiga pemaparan materi ya, kesimpulan pelajaran hari ini dari kelompok kinestetik. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang video pembelajaran pada hari ini. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu keadaan dalam sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh adanya sebuah transaksi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi adalah 1. Harta, 2. Utang, 3. Modal. Fungsi persamaan dasar akuntansi adalah 1. Memberikan gambaran umum mengenai utang, modal, dan aset perusahaan. Silakan dulu, silakan dulu. Aduh. Oke, baik anak ya, jadi selesai semua pelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari kalian? Pak, Oke, ada ya dari Desi. Apa sih pertanyaannya sih? apakah persamaan dasar akuntansi sudah bisa diketahui laba ruginya di sebuah perusahaan? Oke, jadi persamaan dasar akuntansi ini nah, ya, merupakan suatu siklus dalam tahapan akuntansi ya. Jadi belum bisa diketahui laba ruginya perusahaan ya. Karena setelah persamaan dasar akuntansi ini ada tahapan-tahapan akuntansi yang perlu kalian lalui lagi. Nanti bisa diketahui ya laba atau ruginya perusahaan setelah kita membuat laporan keuangan.
laporan keuangan. Nah, nanti mungkin pelajaran ini sampai kita pada saat mau selesai semester. Oke ya, di bulan ini. Oke, jelas sih? Jelas. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, apa kesan pelajaran hari ini? Sangat. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran kita sistem ini? Menurut saya, pelajaran tentang hari ini sangat bisa dipahami dan saya sangat senang. Dengan senang dengan cara seperti ini. Ya. Oke, apakah suka dengan pembelajaran seperti ini? Suka. Ya, suka ya, karena kita guru ya, kami sebagai Bapak Ibu dan guru berusaha memenuhi kebutuhan belajarmu sesuai dengan gaya belajar masing-masing yang membuat kalian lebih bisa memahami materi. Jelas? Jelas. Oke, anak-anak semuanya ya. Ada tugas untuk kalian semuanya meringkas semua materi yang telah kita bahas pada hari ini. Nanti bisa dikumpul dengan Bapak ya. Dalam bentuk yang pertama bisa dalam bentuk video tugasnya. Yang kedua bisa dikumpul dalam bentuk buku catatan. Yang ketiga dalam bentuk rekaman suara. Ya, jadi videonya terserah sama kalian bagaimana baiknya dan bagaimana kesukaannya. Ya, sekali lagi Bapak utarakan bisa dikirim melalui video, lewat video ya. Yang kedua bisa melalui buku catatan dan yang ketiga melalui rekaman suara. Ya, jadi selesai sudah pelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Ketua kelas dipersilakan. Baik, mulai. Selesai. Oke, jadi demikianlah ya seluruh rangkaian materi telah Bapak sampaikan. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi silakan istirahat ya. Ya. Oke, silakan istirahat ya. Oke. Nama saya Vivian Nisa Ramadhani dari kelas Komunikasi. Saya sangat senang belajar berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, sehingga saya menjadi lebih semangat dan mudah memahami materi. Terima kasih. Saya Suryaningsih, Sarjana Pendidikan, rekan sejawat Pak Hidayat Idam Putra. Setelah saya melihat pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan Pak Hidayat, saya melihat pembelajaran sistem ini sangat berpihak kepada anak dengan pengelompokan anak berdasarkan gaya belajarnya dapat membuat anak lebih cepat memahami materi. Semoga kedepannya kami semua dapat menerapkan pembelajaran seperti ini. Nama saya Vivian Nisa Ramadhani. Saya izin mengirimkan tugas persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi posisi harta, utang, dan modal perusahaan akibat adanya transaksi. Fungsi-fungsi persamaan dasar akuntansi adalah untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan perusahaan terhadap posisi keuangan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi adalah harta, utang, dan modal. Bapak Aulia izin mengirim tugas persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu keadaan yang mempengaruhi posisi harta, utang, dan modal perusahaan yang dilakukan akibat adanya transaksi. Fungsi-fungsi persamaan dasar akuntansi untuk melihat semua proses transaksi yang dilakukan perusahaan terhadap posisi keuangan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi: harta, utang, dan modal. Akuntansi, harta sama dengan hutang plus modal. Soal membuat persamaan dasar akuntansi. 7 Agustus 2023, Nyonya Alia menyetor modal ke perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Persamaan dasar akuntansinya, kas bertambah 10 juta rupiah, modal bertambah 10 juta rupiah. 8 Agustus 2023, Nyonya Alia membayar gaji karyawan sebesar 200.000 rupiah. Kas berkurang, modal